Ya, shalom semuanya, shalom Shalom, shalom. Pak Prana, shalom Bang Pil. Hari ini luar biasa banget nih kayaknya muka-muka bahagia semuanya ya. Muka bersemangat. Bersemangat. Nah, karena hari ini kita akan membahas satu nama yaitu Yosua. Yosua yang ada di Alkitab kita yang sama-sama mungkin sudah banyak kita tahu nih ya. Bagaimana kisahnya, dan hari ini memang kita mau membicarakan tentang Yosua ini. Nah, sebelumnya nih, dari Bang Pil atau dari Pak Prano duluan, apa sih sebenarnya latar belakangnya Yosua yang ketika kalau kita disebut nama Yosua nih yang terbesit di benak kita tuh pertama kali tuh apa tuh? Pil, kita ditanya nih. Iya, kita ditanya. Kalau saya dulu ya. Iya sih. Kalau saya sih yang paling simpel ya. Kan kebetulan yang lalu juga kita udah bahas soal Musa ya, Pak Prana bahas Musa. Yang kita tahu jelas kisahnya Musa kan cukup tragis gitu kan. Maksudnya kemarin juga sempat dibahas. Ya kasarnya dia gagal lah masuk ke tanah perjanjian. Nah yang terbesit di awal tentang Yosua ini ya penerusnya Musa gitu yang berhasil menjalankan tugas membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Itu sih yang paling simpel, yang paling terbesit yang maksudnya yang benar-benar membekasnya itu. Nah kalau Om Prana apa tuh? Kalau saya nih, kalau ibaratnya pertandingan sepak bola nih, kan lagi Piala Dunia lagi World Cup nih, ibaratnya Yosua ini seorang pencetak golnya gitu kan. Cetak gol. Iya kan, kutak-kutik pemain sebelumnya, begitu bola di kaki dia tinggal nendang masuk. Gitu. Nah, begitu juga kalau kayak si Yosua nih, dia seperti ini nih, yang ibaratnya dia yang mengantarkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi dia juga bisa dibilang sebagai selain daripada abdinya Musa, jenderal perang juga dia ini, gitu loh Ren. Jadi kalau begitu kita ngomong mengenai Musa, yang awal itu, kalau menurut saya. Oke, memang kalau kita lihat latar belakangnya gitu ya, dia ini kan memang hidup itu waktu itu dipilih oleh Musa untuk jadi ini juga kan, untuk jadi pengintai kan. Iya. Nah, dia memang kalau kita tarik riwayatnya, memang dia juga punya ya bisa dibilang kakek lah ya. Kakeknya dia kan Elisama tuh, yang hidup satu zaman sama Musa. Yang kebetulan memang pemimpin dari sukunya dia nih, suku Efraim. Nah mungkin dari situ juga dia banyak belajar. Dan menurut aku itu juga yang diturunkan sehingga Yosua ini seperti tadi kita bilang ya Bang Pil ya, kita lagi ngobrol-ngobrol bahwa memang dia sebenarnya sudah beribadah ya. Ya. Seorang yang suka beribadah. Seorang yang suka beribadah. Ya. Nah mungkin dia juga lihat entah dari kakeknya, mungkin gaya kepemimpinan segala macam, dan mungkin dari pribadinya dia sendiri memang suka untuk beribadah. Kalau aku sih mungkin lihatnya seperti itu, gitu. Jadi ketika di Yosua 1 pun kan memang banyak dibilang tuh bahwa Tuhan memang memilih dia, Tuhan akan menyertai dia. Maksudnya siapa lawan yang kuat untuk lama-lama dengan Yosua? Kayaknya kalau aku lihat Yosua ini memang pribadi yang luar biasa sekali, benar nggak sih Om Rana? Kalau kita kan kalau begitu dengar kata Yosua tuh kita selalu pasti sepak terjangnya tuh kan diawali pada saat ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir, terus sampai di Rafidim kalau nggak salah. Nah pada saat itu kan selain daripada bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian kan banyak masalah-masalah tuh. Ketemu air pahit lah, nggak ada makanan lah. Akhirnya kemudian terjadi masalah di mana mereka harus menghadapi orang Amalek kalau nggak salah ya kan. Nah kemudian pada saat menghadapi orang Amalek, Musa akhirnya memilih si Yosua ini untuk menghadapi orang Amalek nih sebagai pemimpin atau sebagai panglima atau sebagai jenderalnya lah. Nah inilah sepak terjang pertama nih di Keluaran kalau nggak salah. Si Yosua ini
akhirnya menghadapi orang Amalek, di mana pada saat menghadapi orang Amalek itu kita bisa tahu nih kisahnya mengenai kalau Musanya tangannya turun, Iya. orang Israel kalah kan gitu kan. Kalau tangannya naik, menang. Nah, akhirnya gimana caranya supaya Bertahan terus tangannya. supaya Joshua menang terus, akhirnya dipegang sama si Harun sama Hur tuh kan, tangannya si ditahan. Joshua Ditopang. ditopang. Itu. Nah, sepak terjangnya di situ tuh pertama kali. Akhirnya bangsa Israel menang lawan orang Amalek. Terus kemudian tugasnya dia, karena keberhasilannya itu biasalah kayak kalau orang sekarang kan, kalau kita di dunia kerja atau apapun kan biasanya ada promosi itu, ya kan, Phil, ya? Promosi. Sebagai orang yang profesional, ya kan, begitu udah berhasil dipromosiin, akhirnya dia jadi pengintai. Nah, di sini juga kan si Joshua dikirim mengintai ke tanah Kanaan oleh Musa nih. Selain daripada kan ada 12 sukun yang dikirim perwakilannya tuh, ya salah satunya si Joshua. Nah, Joshua ini memberikan informasi yang positif dibandingkan dengan 10 kepala pengintai-pengintai lain yang dikirimkan oleh Musa nih. Gitu. Dua kejadian inilah sebelum mereka akhirnya masuk ke tanah Kanaan yang membuat jadi si Joshua ini mendapatkan poin yang positif dari si Musa. Betul. Gitu menurut saya, Ren. Memang keren banget ya. Ketika dia disuruh mengintai kan memang dia menjadi, tadi Om Rana bilang, menjadi ada 2 orang lah yang bilang ayo ya udah kita rebut aja. Jadi positif nih. Positif. Kita tempatin aja nih. Jadi nggak gentar, nggak yang pesimis duluan, tapi memang dia optimis banget. Ayo, ini tanah yang harus memang diduduki. Ya udah ayo kita duduki. Jadi memang sudah terlihat optimisnya tuh dari situ gitu. Nah, kalau menurut Bang Pil gimana tuh? Iya, kalau ditarik maksudnya kayak kehidupan kita zaman sekarang, ya inilah maksudnya kan soal mindset, soal perspektif gitu kan ya. Jelas-jelas maksudnya pengintai kan ada 12 tuh, tapi 10 orang yang lain ya memang nggak salah juga sih, maksudnya mereka yang mereka lihat dan mereka laporkan ya fakta juga gitu. Kalau di sana itu orangnya besar-besar musuhnya dan pokoknya menakutkan gitu. Tapi yang namanya gentar ada lah ya. Gentar ya pasti ada gitu kan. Cuman ya itu hebatnya si Joshua ini, justru yang dia lihat itu bukan masalahnya gitu, tapi goalnya gitu, tujuannya. Dia lihat, dia tahu ya seperti tadi dibilang kan, maksudnya si Joshua ini kalau kita baca juga ada terbesit, maksudnya dikatakan dia punya hubungan pribadi lah gitu sama Tuhan gitu kan, membangun hubungan sendiri terlepas dia abdi dari Musa gitu. Nah, kalau menurut saya ini yang buat dia pun jadi rasa percaya dirinya dari situ gitu. Dia tahu Tuhan kan memang yang menyuruh mereka gitu kan, maksudnya membawa ke tanah perjanjian itu. Ya ketika dia ditugaskan untuk mengintai, ya dia tahu goalnya gitu, maksudnya oh ya benar nih, maksudnya di tanah ini penuh madu dan susu, madu dan susu. Nah itu maksudnya ya harus kita rebut gitu. Ini benar-benar sesuatu yang baik yang dijanjikan gitu. Nah ini yang dilaporkan, sama kayak sekarang juga perspektif itu kan menurut saya membawa output yang berbeda gitu. Iya. Kalau misalnya kita lihat hal positifnya kan membangun semangat gitu kan. Oh ini ada hal baik gitu kan. Ayo jadi lebih bersemangat gitu, ketimbang kalau disampaikan seperti tadi ya musuhnya besar-besar, seram dan sebagainya, ya jadi itu balik lagi. Nah ini menurutku juga ya itu hebatnya dari si Joshua ini sih gitu. Sesuatu yang positif dari dia gitu. Kadang-kadang memang kalau saya tambahkan ya, Ren, kadang-kadang mengenai mindset ini memang bisa membuat kita membunuh diri kita sendiri loh. Pernah ada suatu kalau nggak salah ya bacaan atau kejadian gitu yang sampaikan bahwasanya ada seseorang yang terkurung di dalam sebuah gudang freezer yang gede. Di dalam itu orang itu bisa mati di dalam karena merasa kedinginan. Padahal begitu dicek secara langsung ternyata freezer itu udah nggak berfungsi lagi, tapi orang di dalam itu matinya dalam posisi seperti kedinginan. Nah itu saya juga ya itu seperti saya bilang tadi, bahwasanya mindset ini memang membuat kita bisa jadi akhirnya terbunuh oleh pikiran kita sendiri, membuat kita menjadi tidak bisa maju atau terbunuh dengan pikiran sendiri gitu loh. Tambahan dari saya. Tapi memang keren banget ya kalau ngomongin masalah tadi mindset,
terus karakternya dia. Kalau kita tarik lagi ke belakang, memang Yosua ini adalah anak yang terlahir di tanah perbudakan sebenarnya. Ya, sudah di Mesir ya. Iya, dia lahirnya di Mesir. Kalau beberapa waktu lalu mungkin kita bahas ya, ada memang ada yang lahir di Mesir gitu, dan salah satunya Yosua menjadi generasi itu, menjadi generasi anak-anak yang lahirnya pada saat itu di tanah perbudakan. Dia keluar, kalau aku sih ngebayanginnya gini ya, gimana dia masa kecilnya mungkin ada di tanah perbudakan, terus dia diangkut keluar. Jadi kan dia sudah merasakan terlebih dahulu nih, udah ngerasain pressure-nya mungkin. Nggak nyamannya, terus dia harus lihat berbondong-bondong keluar dari Mesir. Jadi dia memang mentalnya tuh dari kecil sudah terbentuk gitu. Dan yang lebih luar biasa lagi, di Yosua 1 itu kan memang dibilang tanah yang kau injak akan jadi kepunyaan kan, akan jadi milik. Nah, asal kuatkan dan teguhkanlah hatimu, serta renungkanlah Tauratnya siang dan malam. Nah, kuncinya itu. Sebenarnya gimana Yosua bisa akhirnya punya semangat yang bagus, punya karakter yang luar biasa, bisa jadi orang yang disayang Tuhan banget. Ya karena mungkin dia fokus banget merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan memang karena dia sudah yakin percaya, dia sudah beriman. Nah, fokusnya dia itu berubah. Dia nggak lagi mikirin mungkin ketika jadi pengintai itu dia lihat badannya besar segala macam gitu. Dia nggak goyah lagi karena memang fokusnya itu sudah beralih, bukan lagi ngelihat musuhnya, tapi dia tetap nih kan Tuhan bilang udah fokus aja, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Asal kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, mungkin yang dibangun itu kuatkan dan teguhkanlah, itu terus tuh. Itu yang bisa kita ambil juga di masa kini, kita bisa aplikasikan. Kalau kita kan sekarang lagi khotbahnya gembala kita kan memang untuk mempersiapkan tahun 2023 kan. Iya. Ada berita-berita yang beredar gitu kan. Ya, kalau Om Rana sendiri sama Bang Pil udah ada kekhawatiran kan? Secara manusia kan memang kan yang dikatakan itu kan oleh pakar-pakar kan menurut apa namanya pandangan mereka, menurut keilmuan mereka ya. Kalaupun memang terjadi ya secara manusia seperti yang tadi Bro Phil bilang kan, secara penglihatan yang menakutkan juga nih kalau diibaratkan secara orang seperti orang Amalek gitu kan. Cuman ya kadang-kadang memang suatu kejadian itu membuat kita bisa menjadi kuat gitu loh. Apa kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi takut, permasalahan-permasalahan yang datang. Kadang-kadang kita pada saat mau menghadapi kita takut, tapi begitu kita berada dalam permasalahan itu, pada akhirnya bisa membuat kita bosan, loh kok saya bisa menghadapi ini loh. Begitu sebelum kita berada di masalah itu mungkin kita takut, tapi begitu udah berada di tengah-tengah masalah dan kita menjalani terus hari-hari keseharian kita, sampai pada saat hari ini, pada suatu saat kita akan mengambil kesimpulan bahwasanya semua ini karena pimpinan dan penyertaan Tuhan gitu loh, Ren, kalau menurut saya. Nah, itu kalau Bang Pil setuju. Setuju juga. Kalau pernah kepikiran nggak 2023 nih nanti gimana ya, ada ketakutan atau apa? Kita kan mungkin kita bagian dari pengintai nih sekarang nih. Udah ngeliat nih, wah 2023 kayaknya ada bau-bau nggak enak. Iya. Kalau aku pribadi sih ya sejauh ini aja bisa dibilang hidup juga dari kasih karunia gitu. Jadinya memang ya udah terbiasa ya di keluarga ditaruhkan ya itu hidup ya seperti itu gitu. Yang penting kita lakukan yang kita bisa. Udah banyak gitu kejadian-kejadian Tuhan tuh kasih apa ya, bukakan jalan yang nggak pernah dipikir, nggak pernah di ini ya, pokoknya ada aja gitu sampai sekarang pun ya pokoknya dicukupkan gitu. Nah tapi soal itu memang ya itu tadi ya yang dikatakan ibaratnya kalau bahasa kerennya mental juara gitu ya, mental pemimpin gitu, itu memang ya berbeda gitu. Karena yang tadi dibilang si Yosua ini kan hidup dari zaman dia tuh lahir di perbudakan dan sebagainya itu. Nah kalau aku sendiri juga dari dulu ada prinsip bahasa ininya this too will pass gitu. Jadi
apa ya? Dulu sih zaman masih ibadah-ibadah anak muda gitu, ada youth pastor gitu khotbahin soal ini di Stuwil Pas gitu, dan mengena banget gitu karena ya itu terambil dari firman yang segala sesuatu tuh ada masanya gitu. Maksudnya namanya senang tuh ada waktunya, kesenangan itu nanti ada waktunya kesenangan itu hilang gitu. Nah, segala kesusahan pun sama seperti itu gitu. Jadi dari dulu, apalagi paling kalau soal kayak begini-begini paling inget zaman skripsian tuh. Nah, itu ngerasain yang namanya stres tuh bener-bener ya itu di pikiran gitu, karena udah dipikirin terus gitu kan, takut apa ini gimana apa segala macem, jadinya stres sendiri gitu. Tapi pas udah dijalanin ya udah gitu, nggak seberat yang kita pikirin kok. Jadinya tuh ngelatih diri sendiri juga, ya pokoknya andelin Tuhan aja gitu. Mau segimanapun sesuatu masalah tuh nggak bakal berat-berat banget gitu. Ibaratnya selalu udah ada deadline nih di depan gitu kan. Pusingnya pas deket-deket deadline gitu. Karena kita mau nggak mau, entah gimana, bakal nyampe tuh di deadline-nya itu. Pas udah sampai di deadline, ya udah jalanin, lakuin yang kita bisa. Kalau kita berhasil sukses, ya sukses berhasil. Kalau misalnya kita gagal, ya udah buat belajar gitu kan. Oh, ternyata gini gitu. Kurangnya di sini, salahnya di sini. Ya udah tinggal kita perbaikin gitu. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang gitu. Tapi selebihnya udah kayak life must go on gitu. Pasti akan jalan terus gitu, apapun yang terjadi. Jadi nggak pernah yang terlalu stres gimana, apa takut. Kalau ada sesuatu yang buruk, ya pasti normal gitu kan. Kayak tadi dibilang kita manusia, pasti mikirannya yang negatif gitu. Karena ya itu bangsa Israel aja udah dikasih mujizat yang keren-keren yang diinget juga pas ketika nggak enak ya kan. Ini gimana nih? Kayak Pokoknya balik ke Mesir. pokoknya balik gitu. Padahal kan udah dikasih segala macam, dikasih lihat Itu mujizat yang udah di depan kelihatan mata. di depan mata, Iya, iya. tapi yang diinget pasti yang negatif itu gitu. Nah, makanya Yosua ini keren banget sih karena bisa seperti itu gitu kan. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang juga kayak situasi keadaan mereka dijadikan alasan gitu kan, kayak ya lu mah enak gitu kan, lahir udah serba ada, udah ini apa segala macam gitu, tapi enak, bisa support segala dijadikan macam. alasan ya gua kan gini. Nah, tapi orang-orang yang memiliki mental juara itu yang bakal jadi stand out karena dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka, mereka tetap bisa melihat sisi positif yang ada di depan. Mereka lakukan yang terbaik, akhirnya mereka keluar dan jadi pemenang itu kan. Seperti itu sih. Ya, aku setuju sih. Jadi memang kalau kita ngomong kan Tuhan aja juga bilang kan, selalu ingetin bahwa kesusahan sehari ya cukup sehari. Karena memang yang namanya kesakitan itu ada waktunya. Nggak mungkin kita dari lahir sampai nanti kita meninggal sakit terus kan, nggak Enak mungkin. terus ya. Iya, begitu juga dengan yang namanya perasaan senang. Itu juga ada waktunya, nggak selamanya kita ngerasain Bisa seneng happy-happy terus. Pasti suatu saat ada di mana kita ngerasa yang namanya kesedihan gitu. Tapi memang ya itu, hidup harus terus berjalan. Nggak usah terlalu banyak dipikirin, tapi memang lakukan. Nah, yang aku lihat dari Yosua ini memang dia nggak melihat lagi ke belakang. Oh, gue ini anak yang lahir di buangan, anak yang lahir di perbudakan. Gue nggak bisa lah buat jadi pemimpin segala macam. Kalau waktu itu mungkin mentalnya dia seperti itu, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Iya, gagal. Cuman karena dia tahu dulu nih, dia tahu seberapa dekat dia sama Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang, oh kamu nih nanti begini-begini, penyertaanku nih begini, dia tuh percaya dan dia mengerjakan. Gitu. Jadi dia nggak berpikir dua kali. Kalau kita lihat waktu itu mungkin Musa waktu awal-awal dipilih ya, sempat bilang bahwa oh Tuhan, aku nggak bisa ngomong, aku begini. Dari situ juga kita bisa belajar, ada masih berpikir nih, oh Tuhan pilih, nanti kalau Tuhan pilih sebenarnya gue bisa nggak nih, gue ini nggak. Nah, yang kita mau belajar memang
bagaimana ketika Tuhan sudah pilih, kita udah ada tanda-tandanya nih, oh kayaknya memang aku ditempatkan di sini nih, ya udah percaya, jalanin gitu. Jangan kebanyakan dipikirin, karena kalau dipikirin doang, ya kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Dan kalau menurut saya yang menarik dari Musa ini salah satunya juga dia kan sebagai dari Yosua ini dia kan sebagai abdinya Musa kan. Kalau kita lihat di dalam Keluaran dan kitab-kitab yang lainnya gitu ya, yang ditulis sama Musa ini, Yosua ini seorang yang ibaratnya apa yang dikatakan Musa, disuruh Musa itu yang dilakukan. Nah itu dia kalau menurut saya pribadi yang benar-benar taat gitu loh. Taat sama seorang pemimpin gitu. Dia nggak mau ibaratnya nggak mau menyangga, nggak mau tidak membangkang, ngelawan. Tapi dia selalu melakukan apa yang diperintahkan Musa. Karena dia tahu, Joshua ini tahu siapa ini Musa kan, orang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun pada akhirnya si Joshua ini yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian ini gitu. Tapi ini salah satu menurut saya suatu sifat yang menarik yang bisa kita pelajari gitu. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, dimanapun kita dipakai Tuhan dalam suatu tempat, apakah itu sebagai profesional yang sekuler, ibaratnya bekerja dimanapun Tuhan tempatkan ladang kita, apakah itu hamba Tuhan ataupun sebagai seorang karyawan, bisnismen, pada saat kita memiliki atasan ya kita harus hormati dia gitu, kita harus taati dia gitu, jangan kita membangkang, jangan kita belum apa-apa ngelawan dia gitu, tapi kita harus turut sama dia, karena kita bisa belajar daripada Joshua ini, pribadi yang akhirnya karena dia terus nurut, jadi begitu Tuhan memilih Yosua untuk membawa orang Israel ini masuk ke tanah Kanaan, Musa nggak bisa ibaratnya jangan dia Tuhan, karena dia udah merasa bahwasanya Yosua ini memang orang yang pantas jadi orang pemimpin. Ibaratnya dia dapat dapat dukungan juga dari bekas bosnya gitu loh, ya kan? Jadi kita bisa belajar ini salah satunya loh menurut saya Ren sama Phil, bisa kita belajari dari sini juga. Gitu kalau Ren. Gimana Bang Phil? Selain daripada itu mengerti tambahan. Iya, setuju sih. Maksudnya kalau aku pribadi pun belum sepenuhnya bisa kayak gitu juga gitu. Terkadang kita masih ibaratnya masih punya pemikiran sendiri gitu, paling enggak disuruh perintah atasan apa masih ada pikiran sendiri gitu, masih A I U E O gitu. Tapi si Yosua ini juga saya keinget juga, kalau nggak salah kita pernah tuh Pak di kuliah ada tugas, kalau nggak salah tugas homiletik ya, bahas soal Yosua ini juga bareng sama Pak Prana. Nah itu kalau nggak salah ingat juga itu poin yang maksudnya poin yang bisa diambil juga dari Yosua ini, benar-benar ketertundukan total gitu. Ini benar-benar seorang abdi yang ya luar biasa gitu, maksudnya dia benar-benar menjalankan perintah sepenuh hati gitu dari abdinya Musa gitu. Tapi ya itu balik lagi tadi, kalau menurut saya pribadi dianya sendiri pun ada maksudnya hubungan pribadi sama Tuhan gitu. Jadinya dia tahu si Musa ini juga benar-benar orang yang diurapi Tuhan gitu. Jadinya dia sepenuh hati menjalankan gitu, karena ya kalau misalnya sekedar tunduk-tunduk aja bisa salah juga gitu kan. Kalau misalnya atasan kita nggak benar pun, kalau kita tunduk-tunduk juga kan kayaknya nggak baik juga gitu. Tapi ya si Yosua ini tahu, saya yakin ya dia tahu benar-benar, maksudnya melihat juga Musa tuh diurapi Tuhan sungguh, jadinya ya udah benar-benar dia melakukan semua yang diperintahkan Musa. Jadinya ini pun saya yakin melatih diri dia juga gitu kan, jadi tahu gimana memimpin bangsa Israel ini gitu, dan sisa tugasnya itu dia bisa jalankan dengan baik. Ya apalagi kan kayak kita tadi bilang, dia ini memang kakeknya satu angkatan sama Musa, orang yang dekat sama Tuhan juga. Berarti pasti antara kakek sama cucu nih, kalau kita ibaratkan kira-kira seperti apa, mungkin dulu si Musa ini si Joshua ini sering diomongin kali
kamu ntar jadi anak harus begini begini, tunduk sama apa orang yang diurapi Tuhan, jangan ngelawan. Ya pasti kayak gitu kan. Jadi sebenarnya si Yosua begitu dibilang Musa untuk melakukan ABC, dia akhirnya nurut dan berhasil, ya kan. Memang Yosua ini juga orang yang suka dekat sama Tuhan. Terbukti pada saat Musa naik ke atas gunung, kemudian dia turun dari ambil loh batu ya? Iya, loh batu. Loh batu, Musanya udah turun, Yosua tetap di dalam kemah itu, di kemah pertemuan sama Tuhan. Nah, jadi memang orang yang mau dekat sama Tuhan juga, seperti kayak Pilio tadi bilang, gitu Ren, yang saya tambahkan dengan Yosua. Dia taat sih, kalau aku lihat ya. Memang ini dia bukan ngomong masalah papanya yang sejaman sama Musa loh. Kalau aku ngebayangin gini, kalau papanya yang sejaman sama Musa, kakek apa bapaknya? Kakek. Iya, nih aku ngebayangin kalau papahnya yang sejaman sama Musa berarti masih mending. Om dong. Om kan. Ya, Itu aja kadang aku mikirnya kalau ditarik ke sekarang ini aku misalkan disuruh anggaplah temennya om aku gitu. Om juga kan masih kadang mikirnya kita kan hidup di zaman sekarang, gua yang lebih ngerti zaman now. Gue yang lebih ngerti internet segala macam. Kalau lo ngomong begini, ya gue juga bisa cari kok yang gini. Nah, apalagi ini yang tingkatannya tuh lebih jauh lagi, kakek lo. Iya kan? Berarti kan tingkatan ini udah jauh banget. Terus tiba-tiba ada seorang yang tua bilang ke Yosua, kamu begini, dan dia tuh taat gitu. Dia nggak ngerasa bahwa aku nih masih kuat, aku begini, enggak. Tapi dia melakukan presisi seperti apa yang disuruh gitu. Jadi ketaatannya dia luar biasa. Terus yang namanya dia mau dengar-dengaran, itu juga keren banget. Jadi dia mau nih mendengar, bukan hanya mendengar, tapi dia juga mau nih untuk mengamati. Oh kalau begini. Sehingga memang kalau dibilang Yosua layak banget ya memang benar. Karena memang sifatnya dia, karakternya dia, mentalnya dia itu semuanya udah terbentuk gitu. Jadi nggak ada kata lagi yang namanya kayaknya kurang cocok nih buat gantiin segala macam. Enggak, memang karena memang sudah terbentuk, sudah jadi, ya udah. Makanya keren banget gitu. Karena ngebayangin, iya bener ya kakeknya loh. Anggaplah temen kakeknya mungkin sejamannya kan. Iya. Jadi dia juga nggak yang namanya membanggakan diri. Kalau kita lihat memang di beberapa literasi memang ditulis bahwa dia ini jenderal yang baik lah istilahnya. Jenderal yang pernah ada di tengah-tengah umat manusia yang terbaik tuh sebenarnya dia gitu. Iya. Karena memang hikmat Tuhan turun, jadi dia bisa ngatur nih, ini begini. Tapi dia nggak pernah yang namanya membanggakan diri juga. Kalau aku lihat, nggak tahu deh, atau ada? Nggak ditulis sih. Nggak ditulis ya? Iya. Cuman kalau menurut aku juga karena kedekatan dia sama Tuhan ya dia tahu sih yang memberikan dia kemenangan siapa. Iya memang. Gitu. Dan yang paling menarik tuh begitu sudah dia dikasrah tugaskan dari Musa kepada Joshua, yang menarik lagi kalau kita masuk ke kitab yang lain itu banyak loh yang dia kalahkan oleh Joshua loh. Ada sekitar mungkin 30-an kali ya kerajaan kerajaan di tanah Kanaan gitu, raja-raja di tanah Kanaan sekitar 30-an yang dikalahkan oleh Yosua. Padahal sebelumnya kan kalau kita lihat dari Taurat baru Amalek aja, kemudian dia mengikuti Musa, dan pada akhirnya diserah tugaskan ya itu tadi karena dia memang dekat sama Tuhan dan dia percaya bahwasanya apa yang dia telah menangkan itu semua karena Tuhan. Karena juga dia melihat juga pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan dari Mesir, keluar Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan banyak melakukan keajaiban, kemenangan dalam perjalanan kehidupan mereka. Akhirnya begitu sudah memasuki tanah Kanaan, 30 kerajaan lebih dari 30 kerajaan dikalahkan oleh Yosua, dan akhirnya bangsa Israel bisa merebut tanah Kanaan itu. Gitu memang luar. Ya itu tadi memang pekerjaan Tuhan ya terhadap orang yang sudah dipilih Tuhan gitu ya kan. Musa dipilih Tuhan berhasil walaupun dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, walaupun cuma melihat tanah Kanaan juga. Dan kemudian
Yosua juga orang yang dipilih Tuhan akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan dan mengalahkan banyak kerajaan-kerajaan di tanah Kanaan gitu loh. Yang sebelumnya Ren. menduduki ya. Gitu yang sebelumnya diduduki sama. Jadi sebenarnya kalau kita bilang dia from zero to hero bisa nggak sih sebenarnya? Bisa kan, Kan dari tanah Goshen. Iya, Dia kan mereka dari orang buangan bisa dari dibilang. udah dari pembuangan, Perbudakan, dari pembuangan. ya dari perbudakan, terus berawalnya juga dari seorang abdi lagi kan, maksudnya Cuman ngikut-ngikut iya doang. ngikut orang gitu. Sampai akhirnya dia juga yang menentukan kan? Iya, Maksudnya pada akhirnya kan ketika sudah menduduki tanah itu dia juga yang ngebagi-bagi kan? Nah, iya. Oh suku ini di sini, suku ini dapatnya ini. Itu kan keren banget. Jadi aku lihatnya dia ya itu from zero to hero. Yang tadinya anak-anak ya mungkin anak-anak kecil yang dari nggak dianggap kan banyak tuh sekarang mungkin kecilnya jadi apa gedenya bisa memimpin satu daerah mungkin ya kan satu satu perusahaan atau apalah yang kecilnya tuh nggak kelihatan gitu gedenya mau jadi apa juga nggak kelihatan cuman ya itu kalau Tuhan pilih Tuhan perlengkapi jadi sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya pun si Yosua ini dibikin CV-nya keren ya kan dari orang perbudakan. Kemudian dia jadi abdi, ya kan? Asistennya Musa. Kemudian dia akhirnya pemimpin bagi-bagi tanah untuk orang Israel tuh di tanah Kanaan. Jadi bisa saya lihat bahwasanya memang kalau kita berjalan mengintai lagi ya kan banyak gitu loh. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tuh bisa dibilang kita ini sebagai umat Tuhan tuh harus ibaratnya ya produktif gitu loh, Ren. Jangan cuma ibaratnya stay di situ aja. Kalau kita percaya kita disertai Tuhan dan kita mau menjalankan dengan takut akan Tuhan, bisa loh kita jadi apa-apa loh. Dari orang yang perbudakan, terus kemudian dibikin Tuhan jadi panglima juga, pemimpin 12 suku untuk masuk tanah Kanaan. Sekarang jadi udah bagi-bagi tanah. Bagi-bagi tanah. Iya itu keren banget. Jadi kita dari situ juga belajar nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan, bener. Jadi dia benar-benar dari bawah. Kalau mungkin sekarang dia masuk prajurit atau TNI ya mungkin dia dari pangkat rendah nih. Dari orang yang ditaruh di garda terdepan yang udah siap untuk mati sampai akhirnya dia yang memimpin. Ini makin lama kan naik pangkat. Nah, dari sini kita belajar memang yaitu tidak ada yang instan, tapi kalau dikerjakan lama-lama kita akan naik gitu. Nah, mungkin kalau dari Bang Pil nih terakhir. Iya, tadi poin yang maksudnya yang baru kebersit juga bener juga ya, maksudnya kalau kita baca dari pertama dia ditunjuk Tuhan bener-bener nggak ada AIWO gitu. Kalau yang lain kan kita tahu masih aja, ada tawar-menawar, Tuhan aku begini, apa bisa gitu, aku begini gitu. Tapi kalau si Yosua ini bener-bener ditunjuk, pokoknya hambaku Musa udah mati gitu, sekarang kamu lanjutin gitu. Dia benar-benar langsung gitu, terus disuruh Tuhan siapin pasukannya langsung ya udah nggak ada, kalau kita lihat taat dia. Iya, nggak ada apa-apa, nggak ada maksudnya perdebatan atau apa, benar-benar langsung siap, langsung dilanjutin gitu. Ini benar-benar ya sesuatu mental yang itu tadi proses mungkin kan. Dia udah ikutin segala macam, jadi benar-benar dia tahu gitu, begitu waktunya tiba pun dia siap. Kita juga harusnya seperti itu gitu kan. Kita udah tahu nih segala macam, kita udah lakuin, harusnya ketika kita disuruh Tuhan sesuatu, terlebih lagi untuk melayani, harusnya kita juga siap gitu untuk ini. Gitu sih. Kalau Brana? Kalau saya ya memang ini pribadi yang luar biasa ya. Setelah sebelumnya kalau di Bible Talk Musa kita dengar, sekarang Joshua lagi. Ya saya bisa bilang dari kisahnya si Joshua ini, yang pertama hidup ini adalah kesempatan gitu. Kesempatan untuk melakukan
semua yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita gitu loh. Kepercayaannya dia berikan, kuasanya dia berikan, penyertaannya dia berikan. Nah, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pada akhirnya kita bisa kok melakukan hal-hal yang luar biasa yang menurut kita nggak mungkin gitu loh, Ren. Dan pada akhirnya kita bisa lihat bahwasanya bisa, bukan karena kuat dan gagah kita. Belajar dari Yosua ini, saya percaya dia mengakui ini semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, dan karena dia memiliki pribadi yang memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, gitu aja sih, Ren, yang saya bisa tambahkan untuk mengenai Yosua ini. Jadi memang kita sudah sampai di akhir. Aku ngelihat memang Yosua ini sudah sama-sama kita bahas, dia pribadi yang luar biasa. Dan aku juga baca, aku juga merenungi gimana kalau aku jadi Yosua. Kadang aku pikir kayak gitu, kalau Tuhan sudah jelas-jelasan bilang nih sama dia, udah teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Udah lakukan itu, renungkan firmanku siang dan malam. Maka tanah bumi yang kau injak itu tanah bumi yang nanti akan kukasih. Nah, kalau dibalik posisinya aku jadi Yosua, memang itu butuh apa ya? Butuh yang namanya kedekatan banget sama Tuhan. Jadi bukan hanya diomongin kayak gitu, ya sekarang lah kalau misalkan Bang Pil atau Om Prana tiba-tiba Tuhan ngomong kayak gitu. Kalau kita nggak punya kedekatan yang gimana, mau Tuhan ngomong langsung kita denger secara jelas segala macam, belum tentu kita ini kan. Masih ragu juga. Tugasnya pun bukan tugas sepele loh. Iya. Pimpin bangsa yang bener. Segitu banyak ibaratnya. Diboyong ke itu kan bukan. Iya, makanya misalkan disuruh pimpin nih Indonesia begini. Wah, terus udah denger langsung nih dari Tuhan segala macam. Tapi kan pasti kalau misalkan nggak punya kedekatan dengan Tuhan yang banget, keraguan tuh pasti ada. Kalau disuruh jadi presiden aja juga mungkin masih lebih gampang ya. Bangsanya kan diam di tempat gitu kan, udah nggak perlu perang, nggak perlu apa jalan. Gitu. Ini harus perang segala macam. Apalagi contohnya misalkan aku yang nggak punya basic perang segala macam, dipilih untuk ngelawan ya, terus ngelihat musuhnya gede-gede kan itu gentar juga. Cuman memang itu keren sih. Jadi aku juga banyak belajar dari Yosua ini, bagaimana kita bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi memang kita harus merenungi. Makanya tujuannya Tuhan bilang renungi Tauratku siang dan malam ya karena itu, karena supaya kita tahu nih dia ngomong apa, yang harus kita kerjakan apa, yang dia janjikan apa, maka kita juga harus pegang janji itu, karena dia nggak mungkin meleset. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Yosua menerima kemenangan dan demi kemenangan gitu. Kita tahu juga di akhir hidupnya Yosua, aku sempat baca dia meninggal di usia 110 dan itu kayaknya beda cuman 10 tahun ya sama Musa. Musa 120, dia 110. Dan aku yakin percaya orang-orang yang seperti itu, Yosua, pasti dia meninggalkan satu warisan. Entah itu, dia pasti meninggalkan satu warisan yang baik. Entah dia meninggalkan yang namanya ajaran-ajaran tentang Taurat atau apapun itu. Masalah kedekatannya kan nggak mungkin kalau misalkan aku mungkin sebagai kepala rumah tangga, terus aku diajar sama Tuhan A, B, C, D. Kan nggak mungkin aku nggak ninggalin lagi ke bawah kan, karena suatu saat juga pasti akan meninggal duluan dan yang bawah-bawah ini akan meneruskan lagi gitu. Dan aku percaya dia juga pasti meninggalkan hal-hal baik gitu. Jadi yuk sama-sama kita mau belajar dari Yosua pada hari ini. Thank you Bang Pil, thank you Om Prana buat sharing-sharing tentang Yosua. Nah mungkin buat temen-temen yang di rumah yang ada tambahan-tambahan kira-kira, oh menurut aku Yosua nih yang menarik yang ini nih. Menurut aku Yosua ada lagi nih cerita Yosua yang menarik yang pas ketika ini. Nah teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Jadi nanti kita bahas bersama-sama di kolom komentar. Sama-sama kita lihat. Kalau nanti teman-teman bilang ada yang menarik ini, kita juga akan jadi masukan buat kita. Dan kita yakin bukan hanya kita ngobrol di sini yang bisa memberkati teman-teman, tapi teman-teman yang di rumah juga bisa memberkati kita dari kolom komentar kita semuanya. Dan sampai ketemu teman-teman semuanya di Bible Talk yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.